Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan hari ini mempertemukan kita, khususnya saya dengan anak-anak ya, untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pendidikan karakter. Karakter merupakan hal pokok dalam pendidikan, bahkan menjadi inti dari pendidikan itu sendiri adalah mengubah tingkah laku yang tidak baik menjadi baik, yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak memiliki dasar menjadi memiliki dasar, yang semula tidak punya wawasan akhirnya punya wawasan, dan yang terpenting adalah menyangkut harkat manusia sendiri sebagai manusia. Oleh karena itu, pendidikan karakter itu akan menyangkut budi pekerti, moral, watak, yang nantinya harus dikembangkan anak-anak untuk bisa memberikan penilaian baik buruk dan menjaga yang baik dan menghilangkan yang buruk tentu saja. Nah, oleh karena itu anak-anak sekalian, bahwa pendidikan karakter merupakan hal mendasar, apalagi di sekolah Muhammadiyah. Pendidikan karakter tentu saja menjadi sangat penting ya. Karena hakikatnya Kiai Dahlan mendirikan sekolah itu untuk mengubah perilaku manusia. Perilaku, nah, dalam hal ini anak-anak selaku siswa itu harus berusaha mengubah diri. Pendidikan karakter akan berlangsung sejak anak-anak sampai dewasa ya. Jadi salah satu komponen pendidikan yang tidak akan berhenti adalah pendidikan karakter. Nah, yang saat ini justru bahwa pendidikan karakter ini menjadi sebuah keprihatinan, di mana banyak keluhan dari kalangan masyarakat yang meresahkan, di mana anak-anak sekarang tidak mengenal tata krama, kurang bisa bersopan santun, bahkan terhadap orang tua, guru. Ingat, guru juga bagian dari orang tua kalian, dan juga lingkungan. Nah, oleh karena itu ya, fondasi utama pendidikan karakter itu adalah agama. Agama. Dengan belajar agama, anak-anak tidak hanya diperkenalkan pada hukum sekedar halal haram, tidak. Karena ajaran agama, terutama agama Islam yang kita anut, itu menyeluruh. Tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk masyarakat. Tidak hanya mengenal urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Nah, pendidikan karakter menjadi lebih penting dan bertambah penting nanti saat anak-anak memasuki dunia kerja. Banyak perusahaan sekarang ini
tidak sekedar mengambil orang yang pandai. Ya. Banyak sektor-sektor pekerjaan yang sangat memperhatikan karakter itu sendiri. Misalnya, kalau anak-anak menjadi dalam dunia sekarang namanya PR, public relation, ya, orang yang selalu atau ditugasi untuk menghadapi pelanggan, ya, baik itu di bisnis, di perkantoran, ya, di tempat-tempat layanan masyarakat, pasti ada orang yang bertugas untuk melayani, istilah sekarang customer, ya, orang yang datang akan memanfaatkan jasa atau produk yang dimiliki oleh perusahaan itu. Nah, tentu saja kalau kalian bertugas di situ harus memiliki, ya, komponen dasar karakter itu sendiri. Tidak mungkin seorang PR, ya, seorang public relation, ya, atau minimal customer service, ya, kok marah-marah dengan pelanggan. Pasti pimpinan perusahaan akan marah juga. Bahkan Anda bisa diberhentikan. Karena apa? Perlakuan Anda, karakter kita yang kurang bagus. Nah, oleh karena itu, ya, pendidikan karakter ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, terintegrasi dengan mata pelajaran, bahkan tidak hanya mata pelajaran. Dalam pergaulan kamu di sekolah, di masyarakat, di rumah, ya, kamu akan selalu dituntut untuk berlaku baik. Kalau di rumah mungkin kita bisa mengerti, orang tua kita bisa memahami kesalahan yang kita buat, orang tua bisa membetulkan. Demikian halnya di sekolah, kalian bisa dibimbing oleh guru, ditegur oleh guru, ya, bahkan kadang harus diberi sanksi misalnya. Nah, itu bukan sekedar ketidaksukaan. Justru di situ salah satu alat, ya, untuk mengubah tingkah laku kalian. Ya. Tadi di depan sudah kami katakan bahwa hakikat pendidikan adalah mengubah tingkah laku. Jadi kalau kalian ditegur, dibetulkan, bahkan kadang harus dikenai sanksi, itu sebenarnya kalian harus berterima kasih. Mengapa? Orang itu masih memperhatikan Anda. Ya, masih memperhatikan. Dan tentu saja di rumah, di sekolah pasti itu akan dilakukan. Ya, kalau di masyarakat mungkin agak beda. Bisa saja masyarakat tuh taunya mengecap kalian. Oh, ini anak tidak tahu diri. Oh, ini anak ranggenah misalnya begitu, ya. Tetapi kalau itu kita sadari sebagai sebuah kritik yang membangun, maka akan menjadi income kita untuk memperbaiki diri. Nah, oleh karena itu banyak hal yang menjadi faktor, ya, faktor penting dalam karakter ini. Faktor yang pertama adalah agama. Orang yang ini agama dengan baik. Mengapa agama dengan baik? Tentu saja dia akan terkendali.
orang yang beragama dengan baik akan mengontrol, oh ini boleh, ini tidak dibenarkan oleh agama, harus saya hindari. Nah, yang kedua harus diperhatikan adalah budaya. Budaya di masyarakat, di lingkungan keluarga, harus kamu pahami dengan sebaik-baiknya. Ya, misalnya kalau kita lewat di depan orang tua yang sedang berbicara atau mereka sedang duduk-duduk, ya, berbincang-bincang, kita harus minta maaf, ya. Kalau dengan bahasa Jawa bisa kita nderek langkung dengan sikap badan kita yang merendah, ya, membungkuk dikit lah. Apa beratnya membungkukkan badan? Apa beratnya menundukkan kepala? Ya. Seolah-olah kita menghargai orang lain, padahal itu menghargai diri sendiri. Ya. Jadi harga diri kita itu akan ditentukan oleh sikap kita. Harga diri kita akan ditentukan oleh ucapan kita. Saya yakin kalau kita berbicara bagus, bersikap bagus, pasti orang lain akan segan, tidak akan mencela. Gitu. Nah, sehingga sikap yang harus dikembangkan adalah memahami, mempelajari, dan menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk kalian yang ingin berkarakter baik, berkepribadian bagus, tentu saja harus ada rasa saling. Nah, acuan utamanya adalah diri sendiri. Pepatah Jawa mengatakan, kalau tidak mau dicubit, ya jangan mencubit. Kalau kamu tidak mau dihina orang, ya kamu jangan menghina. Kamu tidak ingin diejek temannya, ya jangan mengejek. Cukup sederhana. Tetapi memang ini tidak mudah. Karena biasanya anak-anak suka, ya ini sifat anak-anak ya, suka emosi. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, mari kita kembangkan karakter yang bagus, dan saya yakin Bapak Ibu guru di sini, di sekolah kita ini, ya, pasti akan mengembangkan kalian dengan kepribadian yang baik. Dan saya yakin orang tua kalian ingin kamu itu menjadi orang yang baik. Ya. Karena apa? Orang tua kita membiayai kita, bahkan merawat kamu sejak kecil, itu diharapkan menjadi orang yang baik. Orang yang berkarakter kalau menterengnya, ya, orang yang punya kepribadian bagus. Maka kamu disekolahkan, apalagi di Muhammadiyah, ya, nah, di TPA-kan, ya, itu dalam rangka apa? Supaya kamu bisa memahami modal dasar karakter itu sendiri yang dilandasi oleh agama. Nah, budaya banyak kita belajar di masyarakat, dan tentu saja kalau di sekolah, kalau kamu belum tahu budaya-budaya yang harus dikembangkan seperti apa, kamu bisa minta bimbingan Bapak Ibu guru di sekolah. Ya. Oleh karena itu mari kita belajar dari sekarang. Ya. Untuk mengelola emosi, bersikap baik dari orang tua, awas. Jangan sampai ada anak tidak bersikap baik pada orang tuanya. Dosa itu.
Ya, pada guru ya sama, guru kan orang tua juga, ya, orang tua kedua, ya. Nah, yang harus dihilangkan pada kalian adalah sikap manja. Ini, sikap manja tidak akan menguntungkan kalian. Anak yang mandiri, anak yang berusaha dengan baik, dengan keras, ya, mengejar cita-citanya, pasti tidak akan punya sikap manja. Karena sikap manja itu mematikan potensi kita. Dari sisi karakter juga tidak bagus, dari sisi kepribadian juga tidak bagus. Nah, tentu saja nanti pada sisi akademik juga akan berpengaruh, kurang bagus. Misalnya karena kita sekarang ini daring, terus pekerjaan-pekerjaan diserahkan orang tuanya aja yang mengerjakan. Yang sekolah kan kalian. Kerjakan. Salah, enggak apa-apa. Salah itu untuk dibetulkan. Kalau dikerjakan orang tua atau mungkin pembantu di rumah, ya mungkin nilainya bagus. Tetapi kalian kehilangan kesempatan belajar. Kalian kehilangan kemampuan untuk melatih diri, mengembangkan diri. Ya. Oleh karena itu, mari selama daring ini, selama pembelajaran masih secara dalam jaringan, masih menggunakan gadget dan sebagainya, kita tetap aktif berkomunikasi dengan guru, aktif berkomunikasi dengan orang tua, bukan minta bantuan orang tua untuk mengerjakan. Ya, kalau perlu nanti ada undang-undangnya. Yang dikerjakan nilainya dikurangi atau bagaimana. Ya, nah nanti kompromi dengan guru dan orang tua kalian. Supaya apa? Tujuannya adalah memandirikan kalian untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, pribadi yang unggul, pribadi yang tangguh, tidak mudah menyerah, ya, bermoral, bertoleransi, ya, toleransi artinya tepo seliro, ya, ngerti lingkungan, mengerti orang lain dan sebagainya, ya. Nah, akhirnya kalian nanti bisa berkembang secara dinamis, ya, sesuai dengan ajaran agama, sesuai dengan ajaran Pancasila, dan tentu saja sesuai dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih, saya kira ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan yang penting dilaksanakan oleh anak-anak semuanya demi masa depan kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.